Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Panji Aksan di acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Rehat, Ruang Sehat. Hari ini kita akan kembali membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya ya. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada pemirsa yang sudah bergabung bersama kita. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap semangat tentunya dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada segenap pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga segera diangkat dari segala penyakit dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik ya. Pemirsa mungkin sudah banyak mengenal mengenai penyakit stroke. Penyakit stroke ini adalah salah satu penyakit yang bisa dibilang kondisinya cukup parah ya, bisa sangat parah. Dan pada orang-orang yang terkena penyakit stroke ini pastinya akan mengalami perubahan drastis pada hidup ya. Yang tadinya bisa berjalan, bisa beraktivitas, bisa berbicara. Secara tiba-tiba setelah terkena serangan stroke pastinya akan mengalami perubahan yang cukup drastis ya. Jadi tidak bisa berjalan, ada kelemahan anggota tubuh, atau mungkin berbicaranya lebih sulit dan juga lain sebagainya ya. Dan tentunya pemulihan pada pasien yang sudah terkena stroke ini memerlukan kesabaran bukan hanya bagi pasien tapi juga bagi keluarga yang merawat serta mendampingi pasien tersebut ya. Dan pemulihan ini juga tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai multidisiplin, dari multispesialistik. Salah satunya adalah bagian rehabilitasi medis, yaitu melalui tindakan-tindakan fisioterapis. Nah, hari ini nih akan kita bahas lebih lanjut, kira-kira bagaimana peran rehabilitasi medis dalam pemulihan stroke dan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dalam upaya memulihkan pasien yang terkena stroke. Dan tema kita hari ini adalah Life After Stroke, peran rehabilitasi medis dalam pemulihan pasien penderita stroke. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa pastinya, yaitu Dr. Ika Rosdiana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum Dr. Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dok. Iya. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa yaitu Life After Stroke ya dok. Bagaimana peran rehabilitasi medis untuk pasien-pasien yang pemulihan pasca terkena penyakit stroke. Ya. Yang sebagaimana kita tahu bahwa pasien dengan penyakit stroke ini kan pasti mengalami perubahan yang sangat bisa dibilang drastis ya dok ya dalam hidup dok. Dan tentunya ini membutuhkan kerjasama multidisiplin untuk bisa membantu pemulihannya. Nah ini kira-kira apa saja sih dok perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada seseorang yang terkena penyakit stroke dok? Iya. Terima kasih dokter Panji. Ya. Jadi sebelumnya kita bicara soal rehabilitasi pasien yang mengalami stroke ya. Ya. Jadi tujuannya apa sih rehabilitasi pasca stroke ya? Rehabilitasi pasca stroke ya satu tindakan-tindakan ya atau tata laksana yang terdiri dari beberapa macam unit ya. Di situ ada fisioterapi, ada okupasi terapi dan ada terapi bicara ya. Jadi untuk tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi yang masih tersisa. Jadi supaya pasien ini kita berikan tata laksana mendekati fungsi optimal. Seoptimal mungkin untuk bisa berinteraksi dan ADL-nya mandiri. Ya. Gitu. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya dok ya? Iya. Ya, baik. Kemudian kembali ke tadi nih dok, kira-kira apa saja perubahan yang dapat terjadi nih dok pada pasien-pasien yang mengalami stroke, terutama dalam beraktivitas ini biasanya terjadi perubahan apa saja dok? Ya, baik. Terima kasih dokter Panji. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien stroke itu meliputi banyak hal ya. Salah satunya adalah kelemahan otot. Ya. Seorang yang mengalami post stroke ya, sebagian besar ya, tidak semuanya sih memang akan mengalami kelemahan otot satu sisi, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Akibatnya ya tentu saja akan menghalangi dia untuk melakukan mobilisasi ya dari posisi tiduran, kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian berjalan. Kemudian pada ekstremitas bawah atau anggota gerak bawah itu sering mengalami drop foot atau kakinya tuh jatuh ya, maksudnya sulit untuk diangkat. Sehingga pada saat pasien ini seandainya bisa berdiri atau berjalan, dia akan kesulitan pada saat berjalan karena tungkainya, telapak kakinya dalam posisi terjatuh atau drop foot.
Kemudian apabila seseorang itu kemudian sudah bisa melakukan mobilisasi sampai berdiri, kemudian berjalan, akan terjadi penurunan stamina. Oke. Karena effort atau usaha yang pasien kerjakan untuk melakukan mobilisasi itu sangat besar dibandingkan sebelum dia stroke atau sisi sebelahnya yang sehat. Itu ya, jadi akan terjadi penurunan stamina. Ya. Beberapa pasien juga mengalami nyeri ya, karena area-area yang terkena stroke itu mengenai area yang mengatur nyeri pada Oke. manusia. Jadi beberapa mengalami nyeri pada sisi yang mengalami stroke, kemudian nyerinya berkepanjangan dan keluhannya itu muncul terus hilang timbul. Kemudian ada spastisitas ya, atau peningkatan tonus. Jadi pasien-pasien stroke itu karena cederanya di otak, maka pada ekstremitasnya atau anggota geraknya akan mengalami tonus yang tinggi. Kaku Jadi gitu ya. kaku gitu ya. Kalau mau diluruskan susah, jadi spastis ya, disebut sebagai spastis. Apabila spastis ini berkepanjangan dan tidak ditata laksana dengan baik, akan menimbulkan kontraktur. Yang paling sering kontraktur itu pada pergelangan tangan ini. Jadi munculnya gerakan seperti ini, kalau tidak diatasi ya lama-lama seperti ini terus. Oke. Atau pada ekstremitas bawahnya, kakinya yang drop foot tadi terus seperti itu, spastik dan kontraktur. Oke. Demikian. Ya, baik. Jadi memang sangat banyak sekali perubahan yang terjadi pada pasien stroke, yang mana memang paling sering ini mengalami kelemahan ya dok ya, Iya. baik itu pada tangan dan kaki, terutama di separuh tubuh. Dan selain kelemahan juga bisa terjadi kekakuan, yang mana bila tidak diberikan terapi yang tepat, tentu malah bisa menjadi permanen atau tidak dapat Betul, disembuhkan ya dok ya. Iya. Nah kemudian ini kira-kira bagaimana dok proses pemulihannya pada pasien-pasien stroke yang terkena kelainan-kelainan tadi, apakah bisa disembuhkan atau bagaimana dok? Sebelum ke sana, Ya. kita selain kelemahan juga ada lagi gangguan sensorik ya, seperti berbicara, Oke, oh ya. kemudian menelan ya, atau gangguan jadi tangannya atau kakinya itu jadi kurang sensitif ya. Jadi kalau dipegang itu rasanya seperti ya kebas. Itu sering sekali dan sifatnya menetap seperti itu. Ya. Kemudian kalau pemulihan itu ya, pemulihan tergantung dari area-area yang terkena ya. Misalnya seberapa luas area yang terdampak, baik yang non hemoragik maupun yang hemoragik. Tentu saja luasnya itu akan berpengaruh terhadap gejala klinis yang muncul. Ya. Misalnya kelemahan ototnya seberapa berat, spastisitasnya seberapa berat, tonusnya ya, itu berdampak dari area yang terkena. Jadi exercise yang dilakukan ya, exercise untuk meningkatkan penurunan atau kekuatan otot yang menurun tadi. Itu sedangkan untuk gangguan-gangguan lain ya, selain motorik, sensorik, itu mungkin gangguan pada daerah oromotor ya. Kalau pada gangguan daerah oromotor ya kita perlu penguatan otot-otot dari bibir, kemudian lidah, kemudian bukal ini atau daerah pipi dan palatum ya, langit-langit sebelah belakang itu perlu diolah. Kemudian untuk komunikasi demikian juga, pasien tetap harus distimulasi untuk konsonan-konsonan tertentu dan vokal-vokal tertentu harus distimulasi kembali. Ya. Gitu. Jadi memang stroke ini gejalanya bisa sangat bermacam-macam karena kaitannya dengan bagian otak mana yang terkena, begitu ya, Dok? Karena sebagaimana kita tahu bahwa otak ini adalah proses pusat pengaturan semua yang ada di tubuh, mulai dari gerakan, fungsi kita berbicara, fungsi sensorik atau gimana kita bisa merasakan, dan tentunya tergantung nanti bagian otak mana yang terkena akan mempengaruhi gejalanya, tergantung juga seberapa luas, gitu ya, Dok ya. Betul. Nah kalau kita bicara tadi pemulihan, Dok, apakah stroke ini semua gejala tadi bisa pulih 100% atau bagaimana dok? Ya, kemungkinan untuk pulih ya 100% memang tergantung dari banyak hal ya. Misalnya tingkat keparahannya ya. Tingkat keparahannya bisa dinilai dari ada alat ukurnya. Kemudian lokasinya, lokasi kerusakan otaknya berada di mana dan fungsi-fungsi apa yang terganggu. Kemudian waktu
pertolongan pertama ya. Seandainya pada saat datang pasien mengalami stroke mungkin sudah lebih dari 24 jam, tentu berbeda dengan yang datang lebih cepat ya. Pemulihan itu akan tercapai lebih baik. Kemudian program rehabilitasinya bagaimana? Ya, seandainya pasien itu sudah fase akutnya sudah tertangani, program rehabilitasinya bagaimana? Apakah dia rutin ataukah dia mengikuti atau oleh keluarga dibiarkan saja. Makanya perlu sekali dukungan keluarga untuk pasien-pasien yang mengalami stroke ini. Gitu, ya. Jadi memang sangat bervariasi sekali bagaimana kesembuhan bagi penderita stroke ini ya dok ya. Iya. Mungkin banyak juga pasien-pasien yang sering membandingkan nih dok ya. Saya misalnya pasien A dengan pasien B, kenapa kok sembuhnya beda? Iya, Nah itu betul. karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik dari itu derajat keparahan, kemudian tadi ya kecepatan tata laksana, Iya. dan juga bagaimana kemauan seseorang untuk bisa sembuh. Ini sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi memang tidak dapat disamakan antara satu pasien dan pasien yang lain. Iya, Ini juga termasuk kita harus mengedukasi pasien mengenai harapan sembuh ya dok ya. Jangan Betul. sampai pasien Iya. ini berharap yang lebih jauh dibandingkan dengan apa yang bisa dicapai. betul. Ya, sangat Iya. penting sekali. Nah kemudian sekarang kita bicara mengenai peran rehabilitasi medis dok dalam pemulihan pasien pasca stroke ini. Kira-kira perannya bagaimana dok? Oke. Jadi peran rehabilitasi medik pertama pada kekuatan ototnya ya. Jadi untuk perbaikan fungsi fisik ya setelah pasien ini stroke, misalnya dengan adanya kelemahan ekstremitas atau kelemahan pada anggota gerak atas maupun bawah, maka diberikan latihan-latihan yang melibatkan ekstremitas tersebut ya. Latihan-latihannya dimulai dari yang sederhana, misalnya ROM exercise dulu, kemudian baru diberikan tahanan-tahanan untuk meningkatkan kekuatan ya, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah ya. Kemudian motorik itu tidak hanya motorik yang terkait dengan yang besar-besar ya, bahu atau kaki, tungkai bawah, tapi juga perbaikan motorik fine motorik ya, atau otot-otot keterampilan motorik halus ya. Jadi ini juga harus dilatih bagaimana pasien ini menggenggam, menggunakan alat-alat yang kecil, misalnya alat makan atau menulis, itu harus dilatih juga, dan itu ada di okupasi terapi ya. Kemudian apabila seorang ini mengalami gangguan berbicara atau gangguan menelan, maka kita juga harus memberikan latihan ya oleh terapi bicara. Jadi terapi bicara mengajarkan bagaimana cara proses menelan dan proses berbicara. Jadi diingatkan kembali kalau seorang yang berbicara itu yang dipergunakan otot apa saja, kalau menelan itu yang digunakan otot apa saja, itu diingatkan kembali dan dilatihkan kepada pasien. Tentu saja pasien tidak hanya menerima terapi atau tata laksana pada saat dia di rumah sakit. Di rumah juga dia harus melakukan. Kalau tidak dilakukan ya tidak ada gunanya. Jadi dia hanya 1 jam di rumah sakit, di rumah dibiarkan saja. Jadi hal itu tetap harus dilakukan. Jadi selain tata laksana di rumah sakit, di rumah pun juga tetap harus Betul. dilatih ya dok. Iya, Jadi memang betul. peran rehabilitasi medis ini sangat besar sekali untuk pemulihan pasien yang tadi mengalami gejala-gejala pasca stroke, kelemahan, kelemahan otot dan lain sebagainya, gitu ya dok. Iya. Nah ini kira-kira apa saja nih dok jenis-jenis latihan atau macam-macam rehabilitasi medis yang biasa dilakukan pada pasien penderita stroke ini? Iya. Kalau fisioterapi itu biasa kita menggunakan latihan ROM ya. Pertama, kemudian strengthening ya atau penguatan, kemudian mobilisasi pasien yang tadinya hanya tiduran, kita latih untuk mulai bed mobilisasi dulu. Ya, setelah bed mobilisasi bisa kita latih untuk kekuatan tulangnya, tulang belakang maksudnya, untuk core stability ya. Kita harus kuat posisi punggungnya, untuk kemudian latihan berdiri ya. Tentu saja untuk spastisitas tetap kita kelola ya, karena ini termasuk faktor yang mengganggu. Kemudian setelah posisi berdiri, kita dulu latih apakah keseimbangannya sudah cukup untuk persiapan berjalan. Kemudian pada saat berjalan, apakah diperlukan alat bantu, ya kan? Jadi alat bantu yang diperlukan misalnya dari tripod ya, untuk apabila kedua tangannya
hanya bisa satu menggenggam maka kita pilihkan tripod. Tapi kalau kedua tangannya masih bisa menggenggam maka kita pilihkan walker untuk berjalan ya. Kemudian terapi okupasi. Terapi okupasi itu diberikan pada pasien-pasien untuk meningkatkan fine motor ya. Jadi lebih banyak ke bagaimana menggunakan otot-otot tangan yang kecil-kecil Otot-otot ini kecil-kecil itu untuk ya, Dok ya. melakukan ADL seperti makan, minum, kemudian menulis kembali, menyiapkan makanan sebelum makan. Kemudian okupasi terapi juga bisa memberikan stimulasi untuk gangguan memori misalnya ya, misalnya pasien jadi lupa, Ya. kita latih kembali, atau kognisi kita latih. Banyak juga pasien stroke yang kehilangan memorinya ya, Dok ya. Betul ya, jadi lupa itu kita ingatkan kembali melalui program-program di dalam okupasi terapi ya, hal-hal yang sederhana dulu itu ya. Kemudian untuk terapi wicara ya, jadi ada 3 tadi ya. Terapi wicara itu untuk melatih kembali fungsi menelan dan fungsi komunikasi ya, dengan melatih otot-otot yang masih tersisa, otot oro motor ya, jadi bibir, lidah dan palatum. Gerakannya itu memang konsonan dan vokal itu dibentuk oleh otot-otot di dalam mulut. Ya, jadi secara garis besar ada 3 ya, Dok ya. Fisioterapi untuk memulihkan gerakan tadi, anggota gerak kita yang mengalami kelemahan. Kemudian terapi okupasi terutama ini untuk memperbaiki motorik halus seperti kita bisa menulis, kemudian makan gitu ya, untuk kemandirian dan juga memperbaiki daya ingat. Dan terakhir adalah terapi wicara untuk memperbaiki fungsi bicara, karena banyak juga pasien stroke yang mengalami kesulitan dalam bicara seperti bicara pelo, dan juga memperkuat otot menelan karena banyak juga pasien stroke yang memang menelannya ini jadi kurang sehingga untuk makan saja jadi susah. Jadi sulit. Jadi memang tujuannya untuk mengembalikan kemandirian seseorang seperti sebelum dia terkena stroke, meskipun juga tetap kita lihat dari derajat keparahannya. Nah, ini kira-kira bila tidak dilakukan terapi yang sesuai, Dok, ini apakah ada efeknya, Dok, atau komplikasinya, Dok? Ya. Kalau pasien tidak melakukan tindakan fisioterapi ya, atau rehabilitasi medik yang sudah dianjurkan kemudian tidak dilakukan. Banyak juga pasti, Dok, pasien yang merasa malas, merasa kurang semangat untuk melakukan terapi. Nah, ini kira-kira efeknya apa, Dok? Ya, kalau pasien tidak melakukan fisioterapi atau terapi yang sudah kita anjurkan, dari sisi kekuatan otot ya dia akan melemah. Kemudian dari sisi mobilisasi dia akan terganggu. Mobilisasinya ya dia mungkin hanya bisa tertidur atau duduk atau ya tanpa bisa berpindah tempat. Itu kalau dia tidak melakukan terapi secara rutin. Kemudian kekuatan ototnya ya juga tetap stuck ya, dia tidak bisa meningkat. Dan apabila spastisitas dibiarkan maka akan terjadi kontraktur, dan kontraktur itu akan mengganggu semua aktivitas berikutnya. Kemudian gangguan berbicara dan gangguan komunikasi juga akan terganggu ya, apalagi fungsi menelan. Fungsi menelan itu kan sangat perlu ya, kalau pasien tidak bisa menelan terus nutrisinya dapat dari mana, apalagi kalau mengandalkan dari NGT gitu. Dari selang makan itu tidak bisa mengelola terus-terusan. Betul, untuk itu memang sangat perlu ya dukungan sosial atau dukungan dari keluarga untuk membantu, mengingatkan, kemudian membawa pasien ini ke pusat pengobatan ya untuk mendapatkan fisioterapi. Terapi wicara atau okupasi terapi. Ya, memang sangat penting sekali manfaatnya terapi rehabilitasi medis ini bagi pasien stroke ya. Jangan sampai bila dibiarkan atau tidak dilatih tentunya akan menjadi permanen gejalanya atau bahkan bisa menimbulkan komplikasi seperti kontraktur tadi ya, Dok, yaitu bagaimana kontraktur ini biasanya terjadi kelainan postur yang tidak dapat kembali lagi gitu ya, Dok. Dan tentunya seperti yang disampaikan tadi, selain terapi rehabilitasi medis, dukungan keluarga juga sangat diperlukan karena pemulihan stroke ini bisa dibilang tidak mungkin sebentar ya, Dok ya. Betul. Dan dengan terapi pun juga tidak langsung serta-merta sembuh dalam waktu sesaat, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kesabaran dan ketelatenan, dan selain dari terapi di rumah sakit juga membutuhkan support keluarga di rumah untuk membantu pemulihan pasien yang sedang mengalami pemulihan stroke ini. Nah, kira-kira bagaimana, Dok, peran keluarga ini, Dok?
Jadi peran keluarga pertama ya supportnya tuh dalam mendukung secara emosi ya. Pasien Ya. ini tuh mudah mudah emosi memang kan, apalagi kalau dia afasia ya, Oke. mau bicara susah ya, mau menyampaikan sesuatu sulit. Jadi keluarga harus memberikan dukungan ya secara emosi juga, secara emosional. Kemudian memberikan motivasi ya supaya ayo itu latihan, mulai duduk, mulai berdiri, mulai berjalan ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas atau ADL secara mandiri. Jadi jangan merasa kalau keluarga itu membiarkan melakukan aktivitas sendiri itu karena tidak sayang ya, tapi justru untuk melatih supaya ADL-nya mandiri ya, aktivitas sehari-harinya itu mandiri. Kemudian keluarga diharapkan ikut terlibat di dalam sesi rehabilitasi ya. Jadi kalau pas fisioterapinya melatih itu ikut melihat, kemudian dia ikut melakukan pada saat di rumah ya. Jadi tidak hanya melihat tapi tidak mengikuti apa yang dilakukan, nanti di rumah tidak sesuai apa yang harus dilakukan kepada pasien ini. Karena satu pasien dengan pasien lain itu sangat berbeda. Oke. Ya. Baik kelainan yang tersisa maupun tindakan yang diberikan. Oke. Kemudian dalam perawatan harian ya, khususnya terkait dengan ke toilet itu memang sangat membutuhkan bantuan dari keluarga ya, dukungan pada saat berpindah tempat ya, mobilisasi berpindah tempat ke toilet, kembali lagi itu keluarga memang sangat diperlukan. Jadi memang baik itu dukungan secara emosional karena pastinya pasien-pasien stroke ini secara emosional juga pasti berubah ya Dok ya, yang tadinya bisa melakukan aktivitas apa-apa sendiri sekarang harus dibantu, tentu harus memerlukan dukungan emosional. Dan yang kedua adalah dukungan secara fisik juga ya Dok, menemani latihan, dan juga tadi ternyata latihan rehabilitasi medis ini tidak hanya bisa dilakukan di rumah sakit tetapi juga ada beberapa yang memang bisa dilanjutkan di rumah. Di rumah. Ya, jadi memang perlu sekali keluarga untuk menemani latihan sehingga dapat melanjutkan di rumah. Harapannya tentu juga akan mempercepat pemulihan pada pasien-pasien yang mengalami stroke. Nah, kemudian Dok, tadi kan kita sudah bicara macam-macam ya Dok ya, rehabilitasi medis yang dilakukan pada penderita stroke. Kira-kira saat ini dengan perkembangan zaman Dok, apakah ada inovasi-inovasi terbaru ya Dok yang dapat mempercepat pemulihan pada penderita stroke Dok? Iya. Inovasi-inovasi terbaru saat ini tentu saja terkait dengan alat-alat yang canggih mungkin ya. Ya, kebetulan di rumah sakit ini belum ada, yaitu teknologi yang robotik ya. Jadi baik ekstremitasnya yang mengalami kelemahan itu atau kekuatan yang menurun bisa disangga atau disupport oleh elektrik ya, baik pada saat berjalan atau pada saat melakukan gerakan-gerakan tangan. Jadi yang sifatnya robotik. Kemudian atau ada lagi yang diberikan stimulasi ya pada daerah kepala, kemudian memberikan efek untuk gerakan-gerakan ekstremitasnya. Jadi stimulasi langsung ke bagian area otak yang terkena gitu. Kemudian berikutnya adalah teknologi VR ya. Kalau VR ini mungkin tidak sulit ya, tapi virtual reality itu. Iya, VR yang virtual reality itu mungkin tidak sulit untuk diaplikasikan di sini, tapi kebetulan kita belum. Jadi dengan demikian pasien seolah-olah sedang berada di satu daerah yang harus gerakan tangannya menjangkau atau kakinya yang melangkah begitu ya, dengan visual teknologi tersebut. Ya, kira-kira itu. Ya, jadi ternyata perkembangan zaman ini sangat menarik sekali ya Dok ya. Bahkan virtual reality yang tadinya mungkin kita anggap banyak untuk bermain game atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan teknologi, ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk pemulihan pasien stroke. Jadi seolah-olah seperti dia bisa menggapai gitu ya Dok ya, kita stimulasi. Dan semoga kedepannya juga teknologi-teknologi ini dapat diterapkan bukan hanya di rumah sakit kita tapi juga di rumah sakit lain supaya dapat mempercepat penyembuhan pasien stroke. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana untuk semangatnya tadi ya Dok ya, semangat untuk bisa kembali pulih dan juga rutin berlatih bukan hanya di rumah sakit tapi juga dilanjutkan di rumah.
Oke, Dok. Nah, kemudian bila kita melakukan fisioterapi tadi ya Dok, ya, tindakan-tindakan fisioterapi, terapi okupasi ataupun terapi bicara, tentu kan harapannya pasien stroke ini bisa kembali mandiri, Iya. paling tidak bisa melakukan aktivitasnya mandiri tanpa Iya, bergantung betul. dengan orang gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana Dok harapan pemulihan bagi penderita stroke setelah melakukan rehabilitasi medis tadi? Iya. Ya, setelah pasien itu menjalani sesi-sesi terapi yang panjang, Ya. itu kita berharap bahwa terjadi peningkatan fungsi motorik ya, dan perbaikan fungsi sensorik, kemudian perbaikan kemampuan dalam berbicara dan menelan. Dan Oke. itu tentu saja itu harapannya. Kemudian apabila pasien tersebut mengalami gangguan kognisi, maka kita tingkatkan kognitifnya melalui terapi-terapi okupasi. Ya. Kemudian ADL juga ditingkatkan dengan perbaikan motorik dan perbaikan fine motorik, maka akan meningkatkan kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan secara umum akan meningkatkan kualitas hidup. Ya, baik. Itu bisa dicapai dengan bertahap ya Dok Iya, ya. iya. Dari mulai ringan sampai berat tentunya butuh waktu, butuh tahap untuk bisa memulihkan pasien yang pasca terkena stroke. Nah, kemudian mungkin terakhir Dok, apakah ada pesan-pesan kepada pasien-pasien yang mungkin banyak juga yang saat ini menyaksikan Dok, pasien-pasien kita yang terkena stroke atau mungkin keluarga pasien yang saat ini sedang berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Bagaimana Dok, apakah ada pesan-pesan? Iya. Jadi yang pertama pemulihannya kan butuh waktu lama ya. Ya. Jadi pasien memang harus sabar ya. Kemudian dia harus terus berjuang, terus berusaha karena setiap usaha itu pasti akan ada hasilnya ya. Kemudian jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman-teman. Teman-teman yang sama-sama memiliki kelainan yang sama. Biasanya kalau sama-sama sakit yang sama itu akan sangat termotivasi ya. Senasib sepertanggungan. Iya, ya, betul. Kemudian mulai untuk menerima keadaan. Nah, ini yang mungkin agak berat. Iya, memang agak berat ya. Jadi perlu diingat bahwa setiap individu itu memiliki proses pemulihan yang unik setelah stroke, berbeda untuk setiap orang ya. Jadi harus tetap percaya pada diri sendiri dan ingat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dan berkembang dalam kehidupan setelah stroke ya. Selalu berusaha yang terbaik dan menjalani setiap hari dengan semangat dan tekad yang kuat gitu, ya. Baik. Ya, pemirsa sekalian, bahwa memang pemulihan stroke ini pastinya membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu dari pasien sendiri, support keluarga, dan juga multidisiplin ya, dari spesialis saraf dan juga salah satunya adalah dari bidang rehabilitasi medis. Dan memang pasien-pasien dengan stroke ini membutuhkan support untuk bisa pulih, dan yang harus diingat bahwa seperti yang disampaikan oleh Dr. Ika tadi, setiap pasien ini memiliki masing-masing memiliki berbeda antara satu dengan yang lain. Tentu proses penyembuhannya juga berbeda, proses pemulihannya juga berbeda. Yang penting bagaimana kita bisa semangat, dan tujuannya adalah supaya pasien stroke ini bisa mencapai kemandirian. Meskipun mungkin tidak bisa 100% ya Dok, kembali seperti sebelum stroke, tapi setidaknya bisa mandiri, bisa beraktivitas, menjalankan aktivitasnya mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Itu tentu saja sudah merupakan rahmat yang sangat luar biasa ya. Baik pemirsa sekalian, sebelumnya terima kasih dulu Dr. Ika atas sharing-sharing ilmunya pada hari ini Dok. Tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi penonton sekalian yang menyaksikan acara ini. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat, di channel Hospital TV Sultan Agung dan juga di channel YouTube kita RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik kita yang lainnya pastinya ya. Dan saya Dr. Panji Aksan beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.